merasa bahwa kita harus bergerak, mangrove harus bergerak untuk biar pekerjaan digital printing itu bisa dikerjakan di digital printing muslim seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu, nanti dilanjutkan sama Mas Kiki. Oke, dari Mas Ferry itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan saya berikan waktu yang lebih banyak agar kita bisa sharing di sini bagaimana ya, ada advice-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan pada Mas Ferry. Kalau saya lihat dari ulasannya tadi, dari mulai berdiri hingga mangrove sebesar ini, itu kayak mulus-mulus saja. Jadi kalau saya lihat Mas Ferry ini adalah semacam orang yang hampir nggak punya dosa seperti kita. Jadi Allah itu benar-benar memuluskan dari awal hingga sekarang. Nah, yang saya tanyakan, terus bagi kita yang sudah banyak dosa ini gimana Mas? Supaya kedepannya itu bisa lebih mulus lagi, agar lebih bermudah lagi. Sehingga suatu saat kita juga bisa sukses seperti Mas Ferry sekarang. Kayak itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Teto. Ini Mr. Teto ini satenya dan sotonya enak sekali. Wajib dicoba ya. Dia bikin kerjanya juga di mangrove. Saya coba jawab ya. Biasanya kalau orang sukses, misalnya Mas Teto lihat Mas Nono, lihat Mas Jody, biasanya yang dilihat tuh, wah mereka enak ya, kaya, mereka cabangnya 60, mobilnya BMW, kayak gitu. Dunia itu digenggam istilahnya. Tapi terkadang orang melihatnya seperti itu, padahal dalam perjalanannya itu pasti orang itu mengalami yang namanya kegagalan, itu pasti ada, cuman takarannya beda-beda karena Allah kan lebih tahu kita ya. Kalau mangrove sempat juga mengalami sebuah kemerosotan bisnis. Saya tadi ngobrol-ngobrol juga sama Mas Sabtuari, semuanya sama, pengusaha pasti mengalami itu. Cuman bagaimana kita membawa itu dengan menikmati, itu bagian dari proses. Kita tahulah kalau kita itu dekat sama Allah, kita beribadah sama Allah, pasti kita optimis hidupnya. Itu hanya sebuah batu loncatan untuk membuat kita semakin sukses. Nah, yang penting kalau Anda dalam bisnis, Anda jangan fokus pada kegagalan itu, Anda jangan fokus sama kesulitan Anda, tapi Anda ciptakanlah masa depan dengan masa depan. Kalau Anda itu melokro, Anda itu nggak semangat, ya masa depan Anda akan seperti itu. Makanya yang sekarang itu belum tentu masa depan akan seperti ini. Kita harus selalu optimis. Jadi ciptakanlah masa depan dengan masa depan. Seperti itu Mas Tito. Saya yakin nanti kalau konsisten dengan produknya, konsisten dengan pelayanannya, ada inovasi menu yang bagus, saya yakin Mr. Tito juga bisa seperti warung steak yang 60 cabang ya. Kita doakan bersama-sama. Seperti itu. Ya, cukup puas jawabannya? Oh, siap. Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu, Mas. Saya kebetulan kenal Bapak Heri, pemilik Top 40 Karaoke, yang kebetulan punya ruko yang sekarang dipakai mangrove di Jalan Kejayaan itu. Saya pernah dengar ceritanya, itu proses pembeliannya kan agak lama dengan syarat yang gimana. Saya heran, seorang Pak Heri Chinese ya, akhirnya bisa merelakan ruko itu dipakai dan dibeli oleh mangrove. Itu ceritanya bagaimana kalau boleh saya dengar? Terima kasih. Ya, Mas Bayu ya, terima kasih pertanyaannya. Memang unik ya. Jadi banyak itu kejadian itu fenomenanya kan orang Jawa itu jualnya ke Cina ya biasanya. Ya itu makanya membuat kita semangat sebagai seorang Muslim untuk menjadi hebat itu kebanggaan. Kita harus bangga. Kita bangga punya. Prinsipnya gini Mas, saya bukan sara ya, saya ngomong di sini nggak sara. Cuman kalau orang yang Tuhannya itu patung aja sukses, kenapa kita ya Tuhannya Allah itu nggak bisa sukses? Nah seperti itu. Itu harus diterapkan kuat dalam
diri kita, di kita. Kalau kita punya Allah, kita pasti sukses. Insya Allah seperti itu. Makanya kita melakukan keberanian. Waktu itu kita waktu kita mau beli ruko itu harganya 3 miliar ya. Itu kita juga awang-awangan lah, biasanya seperti itu. Cuman ya kita yakinkan dengan ibadah-ibadah kita istiqoroh, akhirnya jalan itu berkepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah kalau ceritanya ya biasa mas, kita jalan-jalan, lihat ada ruko dijual, terus kita lihat itu lokasinya bagus, kita tawar, walaupun kita nggak punya uang cash nilai 3M, kita tawar, kita DP, kita bayar semampunya seperti itu. Gitu mas. Ya, jadi waktu kita jalan-jalan itu ya santai ya Pak ya. Cuman pakainya pakai kaos biasa, kaos oblong. Dan kebetulan juga Pak Heri itu lagi butuh uang. Jadi dia juga orang susah. Itu tipsnya beli properti seperti itu. Cari orang yang lagi butuh duit, itu pasti jualnya murah. Nah, seperti itu. Dan Anda nggak perlu takut. Anda prinsipnya kalau lihat orang lain bisa, Anda juga bisa seperti itu. Kalau Anda itu punya keyakinan seperti itu, insya Allah apa yang Anda dreamkan itu dibawa ke sajadah, dibawa ke sujud, insya Allah Allah yang wujudkan impian Anda seperti itu. Seperti itu ya, itu motivasi kita. Saya dulu waktu jadi broker sama Pak Ferry kemana-mana naik motor, bikin percetakan, bikin buku, bikin orderan, seminar kit, seperti itu kita duduk di percetakan. Itu kita juga miris juga. Kenapa percetakan yang menguasai orang-orang non-muslim? Kenapa Al-Quran kitab suci kita yang mencetak orang-orang non-muslim? Kenapa sih muslim nggak bisa? Akhirnya kita dobrak itu dengan green reaction-nya Ustadz Yusuf, kita bisa seperti itu. Itu ya Mas Bayu ya. Mas Bayu juga bisa. Nanti habis ini jalan-jalan cari ruko yang harganya jangan yang murah ya, yang harganya 3M 4M, coba datengin, ditawar ya, di DP dulu 100.000 kalau ada uang, yang penting deal dulu harganya, terus dibawa itu ke tahajud, bawa ke daud, bawa ke sedekah, bawa ke sholat doa, insya Allah Allah yang wujudkan impian Anda seperti itu ya Mas Bayu. Jangan lupa nanti ketemu lagi, kamu udah punya ruko yang harganya 3M ya. Gitu. Ada, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy. Ya alhamdulillah udah biasa cita-cita juga di mangrove, karena enaknya di mangrove tuh bisa langsung BBM Mas Ferry tanya harga gitu. Ya mungkin pertanyaannya ini ya Mas ya, kan mangrove udah tembus aset sampai 15 miliar. Ya, apakah dari permodalan itu murni dari investor atau dari putaran usaha mangrove atau ada pinjaman dari bank gitu? Karena kalau dari Ustadz Yusuf Mansur sendiri kan sebisa mungkin dihindari untuk utang bank ya, karena ada unsur ribanya kayak gitu. Mungkin sedikit pertanyaan itu supaya dalam mengembangkan, kebetulan saat ini saya juga relatif banyak broker-broker gitu ya, masih ini alhamdulillah ada mangrove jadi bisa yang kita di situ gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa namanya? Hendy. Ya, Hendy. Ya, pelanggan setia nih mas. Hah? Pelanggan setia Sri Oh, pelanggan setia mangrove. Oke, saya jawab. Tadi Pak Ferry kan nulisnya di sini 15M ya. Sebenarnya asetnya mangrove itu 40 miliar lebih ya. Saya hitung. Jadi salah ini slide-nya. Mungkin Mas Ferry terlalu tawadhu ini. Kalau bicara permodalan, kan tadi sering bermasalahnya di modal ya, biasanya jadi alasan untuk orang itu mau berkembang. Kalau modal itu, kalau riba itu bank itu kan banyak yang bilang riba ya. Kalau saya sih sama Pak Ferry itu masih diperdebatkan. Itu masih diperdebatkan. Jadi saya nggak mau jawab itu, nanti banyak yang berseberangan juga. Belum tentu yang jenggotan seperti ini juga sama kan. Nah, saya nggak mau jawab itu. Cuman gini, pada saat Anda itu mau berkembang bisnisnya, modal jangan dijadikan sebagai hambatan atau sebagai
alasan untuk Anda itu nggak maju atau nggak berkembang. Caranya Anda mendapatkan modal bisa dengan Anda itu menarik investor. Saya punya teman kemarin karena sudah lihat sekarang lihat kita berdua bisa dipercaya, itu transfer uang ke kita 1 miliar untuk modal seperti itu. Dan itu banyak sekali orang yang punya duit miliaran tuh banyak sebenarnya. Cuman kita punya trust nggak? Kita punya apa namanya, bisa buat orang percaya nggak sama kita? Itu penting sekali. Nah, pada saat Mas Hendy ini apa namanya punya kendala modal, silakan Anda bangun kepercayaan dulu. Mulailah dari sedikit demi sedikit. Kalau mangrove kita modalnya bervariasi, dari bank juga ada, dari teman yang kaya dan menginvestkan uangnya di kita juga ada, gitu ya Pak Ferry ya, seperti itu. Dan yang kalau sudah berkembang seperti ini ya nyari investor mudah Mas, cuman ya itu tadi ada harus bangun trust dulu, seperti itu ya Mas ya. Nah jadi silakan Anda bangun trust dulu. Anda bisnisnya apa? Bisnisnya sekarang lebih ke bikin undangan pernikahan, Mas. Apa? Undangan pernikahan. Oh, undangan pernikahan. Ya, bagus. Ya, itu 4K ya yang bagus ya, Fer ya. Ya, jadi silakan punya impian kayak 4K itu bagus. Kalau Anda mau berhasil bisnisnya itu, Anda lihatlah yang sudah berhasil, terus Anda coba meniru dan memodifikasi seperti itu. Itu ya. Oke, Ya. ada lagi silakan. Gimana cara mas-masnya ini menjaga semangat di saat usaha kita tuh masih belum menunjukkan hasil yang positif gitu. Soalnya ini saya mungkin masih newbie gitu kan, baru masuk dunia bisnis, jadi perlu semangat tips-tips dari mas-masnya. Lebih keras Mas, lebih keras. Biar tetap semangat terus ya. Ketika kita membuat usaha itu kan awal-awal usaha itu mesti belum menguntungkan kayak gitu, belum menguntungkan. Mangrove bisa dikatakan 2 tahun pertama itu kita nggak dapat uang kayak gitu. Jadi emang karena uangnya itu selalu kembali ke bisnis lagi seperti itu. Karena bisnis itu emang butuh apa ya, uang yang lumayan banyak kayak gitu. Jadi keuntungan bisnis itu dimasukkan ke bisnis lagi biar berkembang perusahaannya kayak gitu. Kalau udah besar lagi kita nikmati kayak gitu. Saya lihat yang bijaksana seperti itu. Jadi ketika kita tahu informasi atau sebuah ilmu bahwa bisnis itu di 2 tahun pertama itu harus banyak berkorban, harus nggak mikirin untung dulu. Ketika kita bisnis nggak untung, kita tetap semangat gitu, karena kita tahu ilmunya emang seperti itu. Kemudian untuk menjaga semangat kita butuh mentor mungkin ya. Jadi orang yang udah punya bisnis yang sukses, yang kita bisa percaya sama dia, yang dia selalu positif mensupport kita gitu, untuk memberi motivasi, memberi masukan-masukan, itu penting sekali. Saya sama Mas Kiki pun sampai sekarang juga kadang-kadang kalau ada masalah down misalnya gitu. Misalnya ini ada karyawan nyuri 16 juta misalnya seperti itu dalam hitungan 2-3 hari seperti itu. Itu kan kita juga, kita apa ini, kita yang salah apa ini kayak gitu. Kita salah satu armadanya truk box baru harga 200 juta masuk sungai seperti itu. Itu juga bikin kita nggak semangat juga kadang-kadang. Tapi kita bismillah, ini apa ini, Allah mau ngasih peringatan apa sama kita, biar kita koreksi seperti itu. Nah itu menjaga konsistensi kayak gitu. Mas Kiki tadi bilang ciptakan masa depan dengan masa depan. Jadi bukan dengan saat ini. Ketika kita pengen beli ruko seharga misalnya 3M, kita nanti gimana bayarnya? Kita bayarnya pakai masa depan. Besok akan ada jalannya seperti itu. Kalau sekarang ya omsetnya lagi 30 juta misalnya, mau beli 3M kan susah kalau kita berpikir dengan keadaan sekarang. Tapi besok itu keadaannya akan lain, akan lebih baik seperti itu. Itu seperti itu mungkin jawaban kita ya. Terima kasih. Udah, oh ya. Oke, mungkin ada pesan closing statement Mas, pesan-pesan terakhirnya.
saya tambahkan sedikit ya. Rekan-rekan, kalau Anda itu sedang startup dalam bisnis, sedang memulai dalam bisnis, tolong Anda menjaga, Anda harus punya kecerdasan finansial yang bagus. Tolong Anda punya prioritas uang dalam bisnis Anda itu untuk apa? Jangan Anda nikmati. Biasanya anak muda itu gagalnya dalam bisnis itu uangnya beli HP, muncul Y10, beli Y10, beli baju bagus, beli mobil bagus, jalan-jalan sama pacarnya ke mall setiap 3 hari sekali, kayak gitu, jajan di betok, kayak gitu. Biasanya seperti itu yang saya lihat. Kebanyakan anak-anak muda gagal dalam bisnis karena dia tidak bisa menahan nafsunya untuk membelanjakan uangnya. Padahal bisnis itu butuh uang yang banyak juga. Jadi kalau Anda start dalam bisnis, Anda punya keuntungan ya, jangan Anda nikmati dulu. BB misalnya punyanya yang 700.000 ya udah itu aja. Saya baru kalau tampil kayak gini baru pakai seperti ini ya. Tapi kalau keseharian saya sama Bayu cuma pakai sandal jepit, pakai celana biasa, pakai kaos oblong kayak gitu. HP kita juga udah 4 tahun nggak ganti kayak gitu. Enggak, jangan ngikuti nafsu kita untuk membelanjakan uang kita. Pada saat kita lagi memulai bisnis, tolong benar-benar dijaga. Jangan terlalu banyak menghabiskan itu untuk konsumsi. Banyak investasikan uang Anda untuk membangun bisnis Anda seperti itu. Ya. Lebih bijaksana dalam mengatur uang itu penting sekali. Yang terakhir saya sampaikan sesuai dengan kaos kita ini Dream Pray Action, ya silahkan bermimpilah yang besar. Kita kaum muslim harus bangga Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala harus punya impian yang besar. Ya, jangan kita berpikir ini kan dunia cuma sementara. Iya sementara, tapi banyak saudara kita yang butuh dibantu juga. Anda bermimpi harus yang besar. Kalau orang lain yang Tuhannya patung bisa sukses, kenapa kita enggak? Yang Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang kedua, pray-nya bawa itu ke ibadah-ibadah. Anda harus punya ibadah yang spesialis. Seperti Pak Ferry tadi. Pak Ferry ini udah 3 tahun lebih Daud nggak putus. Ya, padahal asetnya 40 miliar beliau. Nah itu penting sekali seperti itu. Ini nggak masuk riak ya, tapi untuk memotivasi Anda. Jadi yang sudah asetnya 40 miliar aja masih Daud ini sampai hari ini seperti itu. Jadi Anda jangan mukru lagi sedikit punya masalah sholatnya malas-malasan seperti itu. Kalau punya masalah sedikit tahajudnya berhenti. Jangan seperti itu. Bawa selalu biar Anda ke doa, selalu optimis bahwa masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Kita harus berpikir positif seperti itu. Yang berikutnya action ya. Action itu yang penting yakin Mas tadi. Kalau Anda yakinnya dropot ya dropot aja, nggak usah banyak mikir seperti itu. Kalau Anda yakinnya itu nikah muda ya nikah muda aja, nggak usah banyak mikir. Action aja, nanti pintu-pintu rezeki itu akan terbuka dengan Anda itu bergerak. Yang penting Anda gerak terus, Anda gerak terus, Anda gerak terus. Jangan Anda berhenti ya, jangan kebanyakan tidur, jangan kebanyakan nonton TV seperti itu. Anda harus gerak terus sesuai dengan impian Anda. Itu aja. Enak Mas, jadi pengusaha itu resikonya cuma 2. Kalau nggak kaya ya. Jadi silakan Anda jadi pengusaha. Karena resikonya cuma